Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi salam sejahtera wabarakatuh. untuk kita semua, salam sehat. Baik, yang pertama tentunya saya menyambut baik diadakannya acara ini, acara webinar dengan topik mengangkat eh, pengalaman Merapi untuk diterapkan di eh, Lewatobi ya, Lewatobi lagi. Tapi sebelumnya saya mungkin perkenankan saya menyapa ke bapak-bapak dari PP Kagama, Pak Sulastama dan teman-teman dari Kagama NTT, Pak Frederick dan para narasumber. Ini kawan-kawan lama ini dulu pada saat menangani bencana dan para peserta webinar yang kami hormati. Jadi kami melihat bahwa Merapi mungkin eh, bisa diangkat untuk menjadi pembelajaran dalam penanganan eh, peristiwa erupsi gunung berapi, eh, tapi tentunya harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi masing-masing di daerah. Mungkin selintas saya ingin menyampaikan dulu pada saat awal-awal penanganan bencana kita eh, hanya familiar dalam penanganan pasca bencana. Setelah bencana baru kita tangani. Nah, setelah itu muncul banyak keilmuan, banyak pemikiran untuk melaksanakan paradigma baru di dalam menangani bencana, yaitu pendekatan kesiapsiagaan, pendekatan pencegahan, pendekatan pengurangan risiko bencana, dan pendekatan mitigasi. Yang barangkali nanti pada pagi siang hari ini kita akan mendapat ilmunya. Bahkan sekarang pun sudah ada pendekatan istilah living in harmony with disaster. Jadi kita bersahabat dengan adanya bencana. Nah, kalau kita bicara tentang erupsi gunung berapi, tentunya secara keilmuan ini adalah peristiwa bencana yang bisa diprediksi, sangat bisa diprediksi dengan pendekatan keilmuan. Nah, kita harus mengetahui karakteristik gunung berapi yang ada, mulai dari penataan tata ruang, di mana pemetaan kawasan rawan bencana satu 2 3 ini harus kita ketahui di dalam peta bencana, dan kemudian juga kita harus waspada terkait dengan peringatan-peringatan yang dikeluarkan oleh BPTKG ya. Jadi ada normal, waspada, siaga, awas. Kapan pada saat normal kita bergerak, kapan waspada, kapan siaga, kapan awas, ini tentunya menjadi bagian manajemen kehidupan di lingkungan eh, gunung berapi. Nah, selama ini pendekatan yang dilakukan barangkali bisa dilihat dari dua hal. Yang pertama adalah pendekatan kultural, di mana regulasi, kemudian latihan gladi, kemudian kearifan lokal ini banyak harus dipenuhi. Kemudian yang kedua adalah pendekatan struktural. Ini menyiapkan beberapa sarana prasarana untuk penanganan bencana, mulai dari pembangunan fisik, jalan evakuasi, pemantau, alat pemantau dan sebagainya itu harus kita lakukan. Nah, ini barangkali nanti akan kita dapatkan ilmu yang dari para narasumber terkait dengan pendekatan pencegahan ya, pengurangan risiko bencana. Mungkin barangkali kami juga bisa singgung terkait dengan pengalaman di Merapi pasca pasca bencananya ini dengan sangat terpaksa kita melakukan manajemen two step resettlement. Jadi terpaksa harus melakukan dua tahap pengungsian. Yang pertama melalui hunian sementara, yang kedua melalui hunian tetap. Ini dikarenakan hunian awalnya sudah habis sama sekali dan tidak diperkenankan untuk dihuni. Ini beberapa hal, dan waktu itu hampir 3.000 rumah yang harus kita pindahkan dari luar KRB KRB 3 ya, KRB 3 yang bahaya. Nah, mudah-mudahan dengan webinar ini eh, bermanfaat dan dapat diterapkan secara situasional di Lewatobi laki-laki, dan mudah-mudahan dapat segera tertangani.
namun juga mengingatkan juga warga dan masyarakat sekitar Merapi akan terjadinya bencana seperti tersebut. Ini tentunya harus waspada. Yang terakhir, yang terpenting adalah saya mengingatkan sama-sama, janganlah kita mudah melupakan dan menggampangkan terjadinya bencana, termasuk bencana erupsi Merapi. Dengan lebih awal kita mengetahui tanda-tanda alam, tanda-tanda melalui keilmuan salah satunya, kita akan bisa mengurangi risiko yang timbul terlalu besar. Ini barangkali beberapa hal dan sekali lagi saya menyambut baik dan berterima kasih diadakannya webinar ini mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Kami akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.